Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita tak henti-hentinya mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, umur panjang sehingga bisa bertatap ya teman-teman dari jauh juga bisa bergabung di sini ya. Salawat beserta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya meminta maaf karena kegiatan ini kita laksanakan malam. Sebenarnya saya sudah jadwalkan di sekolah secara luring itu pada hari Rabu, tetapi bertepatan dengan dua teman guru, ada juga kegiatan di luar pada saat itu, tugas di luar, Bu Aslinda, MGMP, kemudian Bu Isra juga ada juga kegiatan PGRI, sehingga tidak bisa bergabung di kita pada hari Rabu itu. Sementara pengimbasan ini sangat penting buat kita semua, untuk sekolah kita, pemahaman persepsi, sehingga kita dibatalkan pada hari Rabu itu. Hanya hari Senin besok, tapi saya khawatirnya jangan sampai terkendala lagi, karena sebenarnya hari Senin besok itu adalah due date untuk pengumpulan tugas saya. Jadi Bapak Ibu, kegiatan ini adalah salah satu bentuk penugasan saya sebagai CGP rekognisi. Jadi saya sama statusnya dengan Bu Anti. Bu Anti juga CGP, tapi CGP Bu Anti adalah CGP reguler. Kalau saya rekognisi karena sebagai fasilitator juga sebagai calon guru penggerak. Nah, salah satu tugas saya adalah pengimbasan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Dan inilah yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua malam ini, tentang apa sih itu positif. Jadi saya minta maaf kita semua karena waktu malam saya gunakan untuk kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai kegiatan kita pada malam hari ini. Izin saya akan share screen untuk presentasi materi tentang budaya positif. Baik, Bapak Ibu, jadi pengimbasan sosialisasi budaya positif. Jadi seperti saya sampaikan tadi, saya adalah salah seorang CGP rekognisi untuk kelas angkatan 9, kelas 05 BGP Sulsel. Dalam modul subskripsi 4 ini, untuk kita bahas berbagai materi atau konsep-konsep yang di dalamnya akan saya sampaikan di kesempatan pada malam hari ini. Dan tentu modul sebelumnya banyak, ada modul 1.1, 1.2, 1.3, tetapi untuk CGP rekognisi fokus pada 1.4 ini tentang budaya positif, karena ini yang sangat penting ya untuk diterapkan di sekolah, dan tentu harapan saya, Bapak Ibu, teman-teman bisa memahami ini sehingga bisa kita satu langkah dalam penerapannya di sekolah, karena budaya positif ini tidak bisa dilaksanakan secara parsial atau hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi harus dipahami oleh seluruh stakeholder sekolah, karena ini yang kita akan jadikan budaya dalam sekolah kita.
Baik Bapak Ibu, untuk konsep utama dari modul 1.4 ini, jadi sekaligus juga ini penyegaran buat temannya sementara CGP, karena akan juga melakukan hal yang sama di sekolahnya. Ibu Anti pasti juga akan melakukan hal seperti ini, seperti yang saya lakukan sekarang. Akan mendesiminasikan pemahamannya tentang modul 1.4. Sekaligus juga ini memberikan gambaran awal buat Ibu Arista karena sementara menunggu giliran untuk mengikuti diklat CGP angkatan berikutnya, angkatan 10, insyaallah sudah masuk. Dan juga informasi awal buat Pak Andi, mudah-mudahan lulus tahap kedua, sehingga bisa juga nanti ikut di CGP angkatan berikutnya bersama dengan Bu Arista. Jadi ini banyak sekali manfaatnya, dan untuk teman-teman yang lain juga sebagai informasi awal supaya nanti teman-teman ini sekarang sudah terbuka pendaftaran CGP angkatan 11 yang belum lulus angkatan sebelumnya, silahkan mendaftar kembali karena dengan mengikuti program guru penggerak ini teman-teman akan mendapatkan banyak sekali manfaat ya, terutama bagi teman juga yang belum sertifikasi, karena ada kemudahan yang akan diberikan. Salah satunya ketika mendapatkan sertifikat guru penggerak itu tidak perlu lagi pretest untuk mengikuti program sertifikasi PPG, tetapi langsung menjadi prioritas. Jadi itu salah satu keuntungan daripada guru penggerak. Itu keuntungan pertama. Keuntungan keduanya, tidak semua rangkaian PPG itu diikuti. Jadi tidak lagi diikuti dari awal. Ada kemudahan yang selalu diberikan. Sehingga saya ajak teman-teman yang belum masuk, silakan mendaftar di angkatan ke-11 nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi adapun konsep utama modul 1.4 itu ada 6 materi pokok di sini. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kalau Pak Sugi, tentu ini Pak Sugi dan Pak Hendra bukan lagi istilah yang baru, karena mereka berdua sudah mengalami di program guru penggerak angkatan 7. Tapi bagi teman yang belum terlibat, tentu ini menjadi sesuatu yang masih kabur, sehingga butuh penjelasan tentang konsep-konsep tersebut. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat satu persatu konsep ini. Apa sih itu disiplin positif, bagaimana itu motivasi perilaku manusia, bagaimana itu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Disiplin positif dalam budaya kita itu, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu berkaitan dengan kepatuhan, patuh pada aturan, tunduk pada aturan, dan mengikuti segala apa yang menjadi aturan yang ada. Itu disiplin. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, karena itu harus kata memaksa aturan itu, sehingga menunjukkan ada ketidaknyamanan karena terpaksa, bukan karena nilai-nilai yang mereka hargai atau tujuan yang mulia. Berikutnya disiplin, yaitu kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi disiplin itu sebenarnya bukan kemampuan memerintahkan diri sendiri, adalah kemampuan memerintahkan. Jadi kita memerintah diri sendiri dan mengontrol, menguasai diri. Jadi bukan disiplin positif itu ketika nanti orang lain yang menyuruh kita melakukan sesuatu baru dilaksanakan. Nanti ada aturan yang diketat bahwa harus seperti ini baru dilaksanakan, berarti belum disiplin, masih bersifat perintah. Jadi itu menurut pengertian disiplin ini.
Baik Bapak Ibu, ini sebuah ilustrasi yang bisa kita uji cobakan, ya. Kita akan mensimulasikan bagaimana itu disiplin positif. Jadi kita akan praktikkan ini Bapak Ibu, disiplin positif. Petunjuknya cobalah buka. Jadi kita akan bermain tentang bagaimana itu disiplin positif. Konsepnya ini, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi ini ada dua orang ya, si A dan si B. Jadi si A ini dia kepalkan tangannya, ya, dia kepalkan tangannya, mengepal sangat keras dan kuat. Dianggap bahwa dalam genggamannya itu ada ya barang yang sangat berharga di situ, sehingga dia akan mempertahankan sekuat tenaga untuk tidak membukanya. Kemudian ada orang lain, yakni si B, itu adalah dia akan mencoba untuk membujuk, merayu, kemudian memaksa si A untuk membuka tangannya. Ya, ini kita mau simulasikan, coba simulasikan. Saya ingin dua orang volunteer, sukarelawan yang bersedia untuk mensimulasikan ini kegiatan supaya kita bisa menemukan makna disiplin di dalamnya. Ada siapa kira-kira yang bersedia? Dua orang saja. Mau kita simulasikan, kemudian kita akan melihat apa sih makna dari disiplin positif ini dikaitkan dengan kegiatan simulasi ini. Ada yang bersedia untuk menjadi sukarelawan? Ada Pak Andi. Pak Andi mungkin bisa. Ini saya butuh ini si B, orang yang pintar merayu, yang pintar membujuk. Ya, baru si A-nya ini orang yang tidak mau dirayu supaya dilihat bagaimana ketangguhannya supaya keinginan si B untuk membuka tangannya si A ini tidak berhasil. Ya. Jadi proses ini untuk membuka tangan ini akan alot karena si B akan berusaha dengan sekuat tenaga, mencoba dengan segala cara, ya, dengan merayu, membujuk, bahkan mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik. Tetapi ketika si A ini memang dia prinsipnya sudah kokoh, kemudian dia tidak terpengaruh, maka pasti dia tidak akan membuka kepalan tangannya. Dia akan tetap memegang sesuatu berharga di tangannya itu, apapun yang disampaikan oleh si B. Dia akan tidak akan terbujuk. Mungkin dijanjikan uang berupa perhiasan, permata, atau mungkin mengintimidasi, menghardik, memarahi, menggoda, dan seterusnya. Tapi dia tidak akan berubah dengan prinsipnya tetap pemegangan teguh. Ya. Apa kira-kira makna dari cerita ini, Bapak Ibu? Dikaitkan dengan disiplin positif. Ya.
makna yang bisa didapat dari ini dikaitkan dengan disiplin positif itu tentu bahwa ini seperti disiplin. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Dan seterusnya. Jadi di dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Jadi Bapak Ibu, dari simulasi tersebut, sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita? Apakah si A atau si B? Di situ yang kita mau bangun bagaimana itu disiplin positif ini bisa masuk. Tentu yang berperan itu adalah yang memegang kendali itu adalah yang mengepalkan tangan. Bagaimanapun si B merayu, membujuk, menghardik, memarahi, ketika si A tetap bersikeras untuk tetap mengepalkan tangannya, tidak membukanya, berarti dia tidak akan terbuka. Jadi makna di sini adalah bahwa dikaitkan dengan proses disiplin di sekolah atau dimanapun itu, bahwa semisal bahwa guru bukan guru yang menentukan bahwa siswa harus seperti ini, tetapi anak-anak sendirilah yang akan menentukan apa yang dia lakukan. Jadi bagaimanapun kerasnya kita mau mengontrol siswa, karena kita merasa mungkin memegang kendali bahwa saya lah yang paling tahu, siswa harus ikut, ini yang terbaik, tidak akan bisa merubah si A ini. Nah, jadi disiplin positif inilah yang akan dibangun bagaimana supaya siswa, anak didik ini bisa dengan secara mandiri terbangun keinginannya, motivasinya untuk melakukan sesuatu berdasarkan motivasi dirinya, bukan karena paksaan, bukan karena bujukan, bukan karena intimidasi dari pihak luar. Itu yang dimaksud dalam disiplin positif ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Kemudian berikutnya adalah ada miskonsepsi, kesalahan konsepsi kita, pandangan kita atau pemikiran kita tentang makna dari kata kontrol ini. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, ini miskonsepsi tentang makna dari kontrol itu, bahwa ilusi guru mengontrol murid, bahwa itu ilusi, itu mengontrol, guru bisa mengontrol murid. Karena sebenarnya murid itu lah yang mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi mungkin kita selama ini berpandangan bahwa ya penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik orang menyebabkan orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakternya. Itu ilusi yang ada saat ini. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga banyak yang terjadi, bahwa kita menganggap kita dewasa, bahwa kita lah yang punya hak untuk memberikan aturan yang bersifat memaksa kepada orang yang lebih muda, karena kita merasa bahwa itulah yang terbaik. Ini miskonsepsi. Kemudian berikutnya, ini terkait dengan motivasi perilaku manusia. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya.
Jadi 3 perilaku, motivasi perilaku. Jadi orang termotivasi itu melakukan sesuatu yang disebabkan pertama karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Ini tentu erat kaitannya dengan kegiatan kita di sekolah. Ya. Anak-anak biasa berperilaku baik, berperilaku sopan, dan seterusnya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Taat peraturan karena takut dihukum dan seterusnya. Ada juga yang sangat rajin, disiplin dan seterusnya karena ingin imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, dua motivasi yang awal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini termasuk dalam motivasi ekstrinsik atau motivasi berasal dari luar diri manusia. Ya. Jadi menghindari ketidaknyamanan, menghindari mendapatkan imbalan penghargaan itu adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang dari luar, yang bersumber dari orang lain. Sedangkan ini yang ketiga, ini termasuk dalam motivasi intrinsik, motivasi dalam diri manusia itu sendiri. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, yang perilaku manusia yang mana yang bagus, tentu yang memiliki motivasi intrinsik. Yang ketiga, motivasi diri dari dalam. Bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin mendapatkan hadiah, tetapi melakukan sesuatu karena memang mereka menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Ini yang akan kita kembangkan, bangun menjadi disiplin positif dan budaya positif di sekolah. Karena tentu kalau yang saat ini yang paling banyak ya masih ini ya, masih di motivasi perilaku pertama dan kedua. Jadi sifatnya masih motivasi eksternal. Nah, arahnya kalau disiplin positif dan budaya positif itu yang harus dikembangkan adalah motivasi perilaku yang ketiga, yakni motivasi intrinsik. Tentu ini bukan hal yang mudah. Nah, butuh proses yang panjang, tetapi bukan hal yang mustahil juga untuk dicapai, sehingga perlu ada kesamaan persepsi bersama di stakeholder di sekolah untuk bisa membangun motivasi intrinsik ini. Tidak bisa hanya parsial, 1-2 orang saja, tetapi harus berjalan bersama, sehingga itu bisa sejalan. Pemikiran kita sama, kemudian langkah kita juga sama, sehingga bisa terlaksana apa yang ingin kita realisasikan, yakni penerapan motivasi ini mengembangkan motivasi intrinsik peserta didik di sekolah. Baik Bapak Ibu, ini konsep ketiga, keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas ini mungkin istilah baru bagi Bapak Ibu yang belum terlibat di program guru penggerak. Kalau di sekolah ada namanya peraturan kelas. Jadi ini keyakinan kelas adalah merupakan mirip dari peraturan kelas ya dengan keyakinan kelas. Apa perbedaannya? Ya, jadi kalau keyakinan kelas itu dia nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal, lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama, berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal.
Jadi nilai kebajikan ini sifatnya bersifat universal Bapak Ibu ya. Dia umum. Beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu sifatnya lebih khusus. Ya, detail, rinci dan jelas. Tapi kalau keyakinan kelas dia bersifat umum, universal. Tidak terbatas pada budaya, bahasa, bangsa maupun agama. Dia mencakup keseluruhan itu. Jadi sifatnya universal. Kemudian berikutnya bahwa peraturan-peraturan yang tercantum di sisi terbatas pada peraturan yang ditemui di kelas atau sekolah. Nah, peraturan yang biasa ditemui di sekeliling kita. Jadi peraturan itu sifatnya terbatas, ya. Contoh misalnya kalau di kelas ada peraturannya tidak boleh membuang sampah sembarangan dalam kelas, apalagi tidak boleh mencoret dinding, tidak boleh mengejek teman. Itu peraturan kelas selama ini yang ada. Nah, keyakinan kelas itu tidak seperti itu modelnya. Dia akan lebih umum, lebih universal penggunaan kata dan kalimatnya, sehingga itulah yang membedakannya dengan keyakinan peraturan kelas ya selama ini. Peraturan kelas juga itu redaksinya biasanya ada kata-kata mengandung makna negatif seperti tidak boleh, dilarang. Keyakinan kelas tidak ada seperti itu. Jadi tidak ada penggunaan kata yang mengandung makna negatif. Tidak ada kata tidak menggunakan kata jangan, tidak ada menggunakan tidak boleh, tetapi dia maknanya positif. Ya. Seperti misalnya kalau tidak boleh membuli teman, dia keyakinan kelasnya bahasanya bisa menggunakan saling menghargai. Itu universal. Itu contoh keyakinan kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, coret-coret dinding. Nah, itu peraturan. Nah, ketika keyakinan kelas menjadi misalnya menjaga kebersihan. Itu sudah masuk semua. Jadi satu keyakinan kelas bisa mengakomodir 2 atau 3 peraturan kelas. Seperti itu contoh dari keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu, keyakinan kelas ada disiplin, empati, gotong royong, saling menghargai, menjaga kebersihan. Ya, kebersihan ini tentu bukan hanya dalam hal kebersihan di kelas, dalam kelasnya saja, di lantainya maksud saya, tapi juga termasuk dindingnya kelas, jadi banyak tercover di situ. Kemudian ini yang berikutnya, konsep yang ketiga adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, untuk setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Ketika kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka insya Allah anak-anak atau manusia itu akan menampilkan perilaku yang baik. Ya. Tapi ketika salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan ada perilaku yang menyimpang. Ya. Apa-apa itu yang termasuk dalam 5 kebutuhan dasar manusia? Itu yang pertama adalah dia butuh cinta dan kasih sayang. Yang kedua adalah penguasaan, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, ya, dan yang ketiga adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kelima, jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi ketika kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang baik, bisa mandiri dan bertanggung jawab. Ketika salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka muncullah perilaku yang tidak baik, yang menyimpang dari yang seharusnya. Ini penjelasan singkat tentang kebutuhan dasar manusia itu. Bertahan hidup atau survival itu apa-apa yang termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Dia butuh rumah, pakaian, makanan, dan keturunan. Ketika salah satu dari bertahan hidup survival ini tidak terpenuhi, tentu itu akan ada hal yang di luar
seharusnya itu bisa terjadi. Yang berikutnya adalah cinta dan kasih sayang, love and belonging. Keluarga, dia butuh keluarga yang mencintai, menyayangi, teman, dan kelompok. Kemudian berikutnya adalah kebebasan, free, memilih, bergerak, mencoba dan mengeksplorasi. Ketika ada anak-anak yang terkekang, terkekang kebebasannya, kemudian pengawasannya ketat sekali, padahal mereka butuh eksplorasi, butuh bergerak, nah itu akan menunjukkan hal yang negatif. Kekuasaan, power, mau dihargai, berprestasi dan diakui. Dan yang kelima adalah kesenangan, fun. Dia mau bergembira, rekreasi, shopping dan seterusnya. Kemudian berikutnya konsep yang keempat itu adalah posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru di sekolah. Nah, kita akan lihat dan memeriksa diri kita sebenarnya masih berada di mana. Karena ada 5 posisi kontrol guru di sekolah. Yang pertama adalah ada posisi kontrol penghukum. Ya, penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu bukan hanya fisik, verbal pun biasanya itu juga termasuk hukuman. Bahkan seringkali bahkan verbal itu lebih menyakitkan. Ya, kalau kata-kata yang disampaikan kepada siswa, kepada orang lain dengan kata-kata yang tidak enak, tidak baik, tentu itu akan lebih terasa dibandingkan mungkin fisik. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, contohnya ungkapan yang biasa kalau penghukum itu, patuhi aturan saya atau awas. Awas kona, jangan memang begitu, itu ciri-ciri penghukum. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Ya. Contoh-contoh kalimat-kalimat yang digunakan bagi posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, dan seterusnya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Itu contoh kalimat-kalimat yang digunakan bagi guru yang berada pada posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Ya. Posisi kontrol teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, berdampak positif dan negatif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak atau demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti yuk baru bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak, ibu, teman saya, dan seterusnya. Jadi posisi kontrol teman ini berada di atas dari posisi kontrol sebelumnya, pembuat merasa bersalah dan penghukum. Ini sudah lebih bagus, dan kalau saya lihat dari bapak ibu di sekolah sudah banyak di posisi kontrol sebagai teman ini. Jadi sudah berbaur dengan siswa, siswa juga tidak tidak segan untuk menyampaikan sesuatu, karena kalau posisi teman itu tentu dialognya nyambung, lancar, tidak membuat siswa takut untuk menyampaikan sesuatu kepada gurunya. Jadi pengamatan saya, banyak teman di sekolah sudah berada pada posisi kontrol teman ini. Berikutnya adalah posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi untuk pertanyaan yang biasa diajukan pemantau itu adalah peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi kalau pemantau itu selalu mengawasi anak, dan ketika ada anak melakukan pelanggaran, kesalahan, langsung
hubungkan dengan peraturan sekolah misalnya. Kamu tidak datang tepat waktu, apa aturannya di sekolah, itu termasuk pada posisi kontrol pemantau. Selalu dihubungkan peraturan pelanggaran atau kesalahan siswa, langsung dihubungkan dengan peraturan sekolah yang ada. Kemudian yang terakhir, inilah posisi yang kita cita-citakan semua untuk berada di sini. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Jadi kembali ke keyakinan kelas, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi itu contoh-contoh kalimat yang digunakan ketika berada di posisi manajer. Jadi posisi ini adalah posisi top, posisi paling tinggi yang ada dalam posisi kontrol guru terhadap siswa. Nah, kita sesuai dengan disiplin positif yang akan dibangun, inilah posisi yang ingin kita capai bersama. Ya. Jadi mungkin saat ini belum ada pada posisi ini, tapi kita akan menuju ke sana. Pelan, slowly but sure, pelan tapi pasti kita akan secara step by step, selangkah demi selangkah, kita akan berusaha menuju ke sini. Jadi kalau yang paling awal tadi penghukum, kita coba bergeser dari situ. Kalau masih ada di penghukum, kita bergeser ke di atasnya sedikit, membuat merasa bersalah. Kemudian ada lagi di atasnya, ya sebagai teman atau depannya pemantau. Inilah yang paling tinggi posisinya, posisi kontrol manajer. Nah, inilah cerita kita bersama bagaimana bisa menjadi manajer bagi anak-anak kita di sekolah, sehingga tentu harapannya adalah murid ini bertanggung jawab dengan perilakunya dan kita hanya membantu mereka untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tentu ini bukan semudah membalikan telapak tangan, ini butuh proses panjang dan konsisten, dan tentu melakukan itu tidak bisa 1, 2, 3 orang, tapi tentu secara bersama-sama dalam stakeholder, sehingga dinamakan budaya positif. Budaya positif di sekolah itu harus secara bersama-sama. Baik Bapak Ibu, konsep berikutnya ada namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Di segitiga restitusi ini Bapak Ibu, ada 3 tahapannya. Yang pertama di situ ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini adalah penjelasannya. Di bagian pertama itu menstabilkan identitas. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu contoh kalimat yang digunakan dalam menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu, ini segitiga restitusi digunakan apabila kita mendapatkan anak-anak yang melakukan pelanggaran di sekolah atau tertib, ya. Jadi kita tangani seperti menggunakan segitiga restitusi ini. Ya, kalau mungkin selama ini yang kita gunakan belum ke sini, ya itulah yang kita mau upayakan ke depan. Ada penanganannya menggunakan segitiga restitusi. Kalau dulu mungkin ada anak-anak melakukan pelanggaran langsung, ketika itu di mana melakukan langsung kita tangani dengan mungkin dimarahi atau diceramai depan temannya. Ke depan ini yang kita mau coba terapkan, segitiga restitusi ini. Tahapannya yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Contoh kalimat bisa digunakan tadi, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas sana. Jadi Bapak Ibu, ketika anak kita kondisi emosi, misalnya dalam melakukan pelanggaran, apakah berkelahi atau
baku ganggu dengan temannya, itu tentu mereka emosi. Nah, ketika itu langsung kita memberikan respon yang tidak kalah emosinya, tentu tidak akan menyelesaikan masalah pada saat itu. Jadi saat itu kita perlu adalah menstabilkan identitasnya, menstabilkan emosinya terlebih dahulu, bukan dengan menunjukkan emosi yang lebih tinggi dibanding dengan emosinya. Karena ketika itu terjadi tentu itu tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan. Berikutnya yang kedua adalah dari segi restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Jadi, Bapak Ibu, kita harus paham dulu apa sih dasar anak itu membuat kesalahan. Karena menurut teori kontrol manusia itu, apapun tindakan manusia baik itu baik atau buruk pasti ada maksud dan tujuannya. Ya, maksud dan tujuan itu tentu kita bisa tahu ketika kita betul-betul membangun dialog, mencoba tenang dan berkomunikasi dengan siswa yang bersangkutan, kita bisa menemukan apa sih maksud tujuan. Kalau selama ini kan kita biasanya dulu ya serba tahu, siswa melakukan ini memang itu seperti ini. Kalau pendekatan ini kita tidak bisa langsung menjudge seperti itu, tapi kita harus membangun dialog. Kalau ada siswa yang melakukan, ketika kita melakukan anak masalah dalam masalah. Jadi kalau anak yang berbuat kesalahan, kemudian kita menolak untuk menangani, berarti itu ada tetap dalam masalah. Kita memahami masalah tersebut sehingga anak dipahami. Jadi perlu kita berdialog, mengkomunikasikannya, mempertanyakan, menanya mereka apa yang melandasi melakukan hal itu sehingga mereka akan merasa bahwa kita akan memahami tindakan dilakukan. Langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, menjadi yang dia inginkan. Tentang kehidupan depan yang dia inginkan ketika mereka sudah menemukan gambar masa depan. Membantu mereka tetap gambarannya. Jadi ini adalah langkah ketiga yang menanyakan keyakinan. Di sini ini sangat erat kaitannya dengan keyakinan kelas. Jadi inilah kita akan kembali apa yang sudah menjadi keyakinan kelas. Pelanggarannya namanya keyakinan sekolah. Katanya keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah ini sebenarnya berasal dari juga keyakinan yang kita kembangkan dalam dikuasai menjadi keyakinan sekolah, dan itu dan disepakati oleh semua siswa. Jadi inilah yang saya sudah hafal karena ini dan karena sifat saja tidak sama. Kalau peraturan itu hanya sampai 99 nomor itu sampai dalam peraturan isinya dibuat oleh kepala sekolah dan beda. Kalau keyakinan sekolah harus dari sama keyakinan itu keyakinan kita bersama, kita membuatnya sehingga mereka baik keyakinan maupun keyakinan sekolah. Terakhir segitiga. Melalui segitiga restu merdeka
mereka menyelesaikan motivasi terhadap ini. Kalau uh, apa siswa berpikir untuk mana mereka bisa mampu menyelesaikan motivasi. Jadi namanya di bagian A ini itu Pak Ibu saya dulu kita tanya jawab ya mungkin beberapa yang masih kurang, tentu banyak yang kurang sebenarnya karena ini pertama kali banyak istilah-istilah baru, materi-materi baru Bapak Ibu yang temukan, tentu tidak bisa satu kali ini langsung dipahami semua. Tapi paling tidak ketika ada sudah bayangan yang kita dapatkan, sudah bisa kita terapkan sedikit demi sedikit di sekolah kita, ya sesuai yang kita pahami. Ya, ada nanti contoh video saya mau tampilkan yang sudah saya praktikkan di sekolah, praktik pembuatan keyakinan kelas. Kemarin saya gunakan di kelasnya Bu Linda di kelas 7, kelas 7. Sudah ada tertempel di situ tapi saya belum sempat komunikasikan Bu Linda untuk dibuatkan dipercantik itu karena itu tulisan tangan harus bagusnya nanti di print supaya bagus-bagus karena itu kesepakatan siswa. Jadi bukan saya yang merumuskan, tapi siswa semua itu saya bagikan kertas sticky note untuk menuliskan peraturan kelas yang ingin disepakati bersama, baru dikonversi peraturannya ke dalam bentuk keyakinan kelas. Jadi hanya 5 poin kalau tidak salah itu. Nanti teman-teman wali kelas bisa melakukan hal yang sama. Kalau ada kendala kesulitan, nanti ada teman seperti Pak Sugi, Pak Hendra bisa mendampingi. Juga nanti ada contoh video yang saya akan putarkan, tetapi saya persilakan dulu kepada teman-teman yang ingin mungkin bertanya tentang materi yang tadi. Silakan Bapak Ibu raise hand kalau ada yang mau ditanyakan. Mana Bu Risna? Kalau belum ada, bisa sebentar saya tayangkan dulu apa yang ya.
Tidak kedengaran suaranya, Pak. Tidak ada kedengaran ya? Tidak kedengaran. Tidak kedengaran enggak saya, Pak? Tidak kedengaran. Tidak ada yang dengar suaranya? Tidak ada, Tidak Pak. ada, Pak. Oh, Tidak ada, Pak. ya. Kedengaran. Tidak Kalau Bu Linda, kedengaran tadi suaranya. Bu Linda enggak kedengaran juga Bu Linda? Tidak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini apa namanya? Kalau saya kedengaran, terus saya tadi kupikir kedengaran juga di sana, ternyata tidak ada yang mendengar. Saya pikir tadi hanya Bu Anti, kalau Bu Anti saya tidak dengar berarti karena dia kejauhan. Ternyata juga Bu Isra yang dekat sekali dari saya tidak kedengaran juga, berarti ada masalah dengan apa namanya suaranya tadi. Baik Bapak Ibu, dua kasus sebenarnya tadi yang mau saya tampilkan di sini, tapi ternyata dari suaranya tidak kedengaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasus kedua. Kasus kedua ini Bapak Ibu bukan diskenariokan ini. Kalau tadi yang pertama itu, kalau kasus pertama itu diskenariokan memang. Tapi ini kasus kedua tidak diskenariokan ini karena ini nyata terjadi pada saat Ibu Arista ya mengajar pada hari Rabu ya. Ya, waktu masuk Bu Arista kegiatan lesson study, ini tiga orang tidak ada di kelas. Jadi sehingga pada saat itu selesai mengajar Ibu Arista observasi, ini saya panggil 3 orang karena tidak mengikuti pembelajaran pada saat itu. Ini sudah langsung saya perhatikan dengan segitiga restitusinya. Saya panggil ke kantor untuk kegiatan segitiga restitusi. Cuma mungkin tidak bisa juga didengar suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kedengaran suaranya ya? Enggak ada. Kecil Pak. Oh, ada tapi kecil. Ya. Tapi karena kasih mandi, akhirnya lupa bahwa jadwalnya sudah masuk. Bagaimana? Mandi di sungai lah. Segar ya? Panas-panas di kelas, panas-panas belajar, terus mandi di sungai langsung segar. Itu adalah solusi mungkin bagaimana kita merasakan panas, jadi pergi mandi di sungai. Dan apakah itu benar? Mandi di sungai pada saat pembelajaran? Salah. Seharusnya
lagi meninggalkan pelajaran. Yang kedua adalah pertama untuk mempelajari materi yang TV tadi ya. Kita yang apa lagi? Ya, minta maaf kepada guru mata pelajaran karena tidak mengikuti pelajarannya. Dan baikkan diri yang bukan dengan meninggalkan pelajaran pada jadwalnya. Yang kedua akan menyambut teman yang materi yang diikuti dan juga menjadi itu meminta kepada ibu guru mata pelajaran IPA yang sempat tidak sempat ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bisa lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, mungkin suaranya tidak terlalu jelas karena ada mungkin kesalahan teknis tadi, tetapi itu dua contoh kasus yang sudah saya coba praktekkan di sekolah dan nanti bisa saya kirimkan supaya bisa lebih suaranya bisa didengar dengan baik. Nanti saya kirimkan sebagai contoh memperjelas apa yang secara teori tadi saya sudah sampaikan tentang segitiga restitusi. Karena segitiga restitusi itu tadi di konsep tentu kalau hanya membaca dengan materi itu tentu akan sulit dipahami, tapi ketika kita bisa melihat contoh penerapannya itu akan memudahkan. Selain dari segitiga restitusi, saya juga sudah melakukan praktik penyusunan keyakinan kelas di kelas 7 pada hari hari Senin kalau tidak salah, itu bersama dengan anak-anak kelas 7 dan itu hasilnya sudah ditempel, dan tentu harapannya bahwa itu dilakukan juga di kelas lain sehingga nanti pada akhirnya itu kita buatkan dalam bentuk keyakinan sekolah. Jadi dasar keyakinan sekolah itu merupakan keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Jadi persepsi anak-anak kita nanti di setiap kelas sudah sama, kemudian nanti ditetapkan menjadi keyakinan sekolah ya, sebagai dasar dalam budaya dan disiplin positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, apakah sampai di sini ada mungkin tanggapan atau mungkin pertanyaan terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi dari awal? Saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapat ataupun mungkin pertanyaan. Silakan di raise hand. Oke, Pak Sugiyarto, silakan Pak Sui. Ya, baik. Kedengaran suaranya, Bapak Ibu? Sangat kedengaran, sangat jelas. Oke, baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini kita diberi sehat walafiat oleh Allah Ta'ala, dipertemukan dengan saudara-saudara kita yang jauh di sana. Kayak serasa di sekolah kembali melihat mukanya Ibu Anti ini. Ada juga Ibu Risna, kayak suasana-suasana di sekolah. Terasa aku kurasa ini. Ada juga Ibu Kasma, luar biasa ya. Salam dan salat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurah kepada keluarganya dan sampai kepada kita semua. Langsung saja Pak, terima kasih pemaparan materinya malam hari ini mengingatkan kembali kepada merefresh kembali pengetahuan yang selama ini kami dapatkan, khususnya saya pribadi, mungkin juga Pak Hendra, terkait dengan budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah.
termasuk tadi bagaimana motivasi siswa di sekolah, bagaimana tahapan-tahapan segitiga restitusi, termasuk juga tadi bagaimana kita memposisikan diri dalam posisi kontrol tadi. Nah tentunya itu adalah betul yang disampaikan Bapak tadi bahwa untuk melangkah dari posisi penghukum sampai ke posisi kontrol manajer itu tentu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, tetapi tentu saya juga merasakan selama ini saya sudah mempelajari materi itu, tetapi masih sering kembali ke habitat semula. Mungkin karena ya kembali ke habitat semula, sehingga bersyukur malam ini diingatkan kembali oleh Bapak terkait dengan memposisikan diri dalam posisi kontrol ini. Mulai dari penghukum, kita naikkan kembali ke tahapan bagaimana kita membuat peserta didik menjadi merasa bersalah. Kemudian lagi tingkatan naik ke atasnya lagi bagaimana anak-anak kita memposisikan diri sebagai teman, kemudian juga selanjutnya kita bagaimana memposisikan sebagai pembantu sampai manajer. Tentu ini sesuatu langkah yang tidak mudah untuk kita lakukan, tetapi saya kira tidak ada yang tidak bisa ketika kita mempunyai niat dan kerjasama kolaborasi yang kuat untuk membangun itu. Termasuk tadi yang divideokan oleh Bapak tadi bagaimana membuat keyakinan kelas dalam setiap kelas. Tentu ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai wali kelas di dalam kelas untuk bagaimana kita membangun kesadaran anak-anak, karena sebetulnya tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwa yang membedakan antara peraturan itu dengan keyakinan kelas, bahwa peraturan kelas itu masih ada intervensi dari seorang guru. Akan tetapi kalau keyakinan kelas, maka sumbernya semua itu adalah dari siswa. Tinggal bagaimana kita guru di dalam pembuatan itu hanya sebagai fasilitator untuk mengarahkan anak-anak bagaimana mengaitkan dengan universal, nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal yang disampaikan oleh peserta didik. Bagaimana kita hanya mengaitkan di situ. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak, bagaimana anak tidak membuang sampah pada tempatnya, tentu itu dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan, tentu itu adalah bisa juga masuk ke dalam kedisiplinan atau bertanggung jawab. Nah, itu tinggal bagaimana kita sebagai guru, wali kelas untuk memfasilitasi. Nah, ini adalah sesuatu yang mestinya harus kita lakukan, wajib kita lakukan di dalam kelas untuk mengingatkan anak-anak ketika anak-anak kita di dalam kelas lalai lagi terhadap apa yang menjadi keyakinan di dalam kelas. Ada anak-anak lalai di dalam kelas, kita tinggal mengingatkan bagaimana keyakinan kelas seperti apa. Nah, tentu karena dia yang sumber keyakinan kelas itu dari anak-anak sendiri, maka dia merasa oh ya betul tadi saya lagi yang merasa dalam tanda kutip melanggar. Ini apa? Anak-anak merasa bersalah dan memperbaiki perilakunya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi seperti itu apa yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih sudah mengingatkan kembali materi-materinya terkait dengan budaya positif ini. Terima kasih, Pak. Oke, sama Pak Sugi, luar biasa Pak Sugi mencoba untuk merefleksi kembali pemahaman yang didapatkan selama mengikuti program guru penggerak, sekaligus menguatkan apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait beberapa konsep yang ada di budaya positif ini, mulai dari posisi kontrol guru, di mana kadang sudah berada di posisi teman, tapi di kondisi tertentu ternyata bergeser lagi ke bawah ke posisi penghukum. Saya kira itu bukan hal yang itu suatu hal yang lumrah, karena kita
ini kan manusia biasa. Yang terpenting bahwa ketika kita mengingat itu, kita berharap kita kembali lagi ke apa namanya konsep awal dari posisi kontrol ini, senantiasa kita mengingat bahwa yang kita cita-citakan bersama adalah posisi kontrol yang tertinggi tadi. Tetapi di setiap tahapan itu tentu memang butuh waktu dan proses. Ya, tidak serta-merta ketika mungkin hari ini kita sudah di manajer, besoknya manajer terus, bisa saja mungkin turun lagi pemantau seperti apa. Itu tidak ada masalah. Yang terpenting bahwa kita berusaha untuk selalu memberikan layanan yang terbaik, dan konsepnya sebenarnya itu kan di Murusawati 1, bagaimana seorang guru itu berdasarkan pemikiran KHD, Ki Hajar Dewantara, menghamba atau melayani peserta didik dengan tulus-tulusnya. Nah, ketika itu dimiliki, tentu di posisi modul 1.4 ini tidak ada masalah ketika kita mendalam di 1.1 itu sebenarnya, kan di situ intinya. Tentu bagi teman yang belum masuk, itu tentu kita tidak bisa langsung sama ratakan karena pemahaman mereka tentang Murusawati 1 itu belum ada. Jadi tentu di 1.4 ini tidak sama dengan teman-teman yang sudah paham dari modul awal. Tetapi dengan berjalan waktu, harapan kita jalan bersama sedikit demi sedikit, pemahaman itu tentu akan ada. Dan saya melihat sendiri bahwa sudah banyak dari teman-teman di sekolah itu sudah berada posisi di teman, ya kadang naik ke pemantau, ya pemberi membuat merasa bersalah, tapi tidak ada saya melihat yang penghukum itu, yang tentu yang kita syukuri karena sudah bergeser dari situ yang level paling dasar yang ada. Nah, jadi terima kasih Pak Sugi sudah memberikan kita penguatan terhadap apa yang saya sampaikan malam hari ini. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin sampaikan. Betul, CGP Angkatan 9 ini Pak Sugi yang masih pres ini bisa berbagi, apalagi beliau ini sudah di ibu kota provinsi, tentu wawasannya juga sudah meluas. Betul. Karena pergaulan mereka ini bukan kaleng-kaleng sudah pergaulannya Pak Sugi ini. Pergaulan kota ini dan tempat-tempat nongkrongnya Pak Sugi bukan lagi antara Cobo dengan Lanja, tetapi sudah antara kafe dan mall. Villa, kafe, mall dan hotel sudah. Baik, saya coba memberikan tanggapan sedikit tentang materi yang sudah dijelaskan. Sebenarnya materinya hampir sama, bukan hampir sama, memang sama, yaitu tentang budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang saya mau garis bawahi adalah dalam segitiga restitusi kita belajar bagaimana memecahkan masalah-masalah di sekolah ataupun di kelas, dan satu yang pasti bahwa apapun masalahnya harus ada koordinasi dan kolaborasi. Kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah ketika hanya satu atau dua orang saja yang ingin menyelesaikan hal tersebut. Itu yang pertama, bahwa harus ada kolaborasi, baik itu antar guru, antar semua stakeholder yang ada sekolah, harus ada koordinasi dan kolaborasi, saling mendukunglah seperti itu. Dan yang kedua, untuk melakukan segitiga restitusi memang bukan hal yang saya rasa tentu kita perlu latihan-latihan mungkin karena permasalahan di sekolah kan berbeda-beda. Kadang-kadang ada anak-anak yang dengan mudah, tadi sudah dijelaskan ada 3 langkah restitusi, mungkin ada anak yang 1-2 saja langkah dijalankan sudah oke. Tetapi ada mungkin anak-anak yang seperti barangkali yang 3 contoh tadi itu kayaknya saya kenal mukanya itu barangkali perlu dilakukan restitusi berkali-kali. Jadi tentu saja perlu apa ya,
saya rasa seorang guru itu harus memang banyak membaca, banyak, memperkaya wawasan karena menghadapi anak-anak seperti ini, kita perlu mengetahui misalkan psikologis anak, perlu mengetahui, lingkungannya atau, hal-hal di luar yang bisa mempengaruhi pergaulan mereka. Maka dengan hal seperti itu, restitusi insya Allah bisa dilakukan dengan baik. Tetapi kalau kita tidak punya pengetahuan, misalnya bagaimana menangani atau berbicara yang bisa sampai kepada hati anak, tentu kita tidak bisa lakukan restitusi. Akan kembali ke, yang tadi, mungkin bahasa kita berusaha melakukan restitusi, tetapi ujung-ujungnya nanti malah memojokkan misalkan, sehingga anak-anak bukannya, merasa tersadar akan kesalahannya, jangan sampai mereka, secara tidak sadar, kita malah membuat mereka, semakin berusaha untuk mengulangi kelakuannya yang, sudah. Jangan sampai mereka berpikir, "Oh saya tidak ini, ternyata tidak dihukum, ternyata oke-oke saja melakukan kesalahan seperti ini." Artinya tidak tertanam di hati mereka untuk berubah dari diri sendiri, belum ada motivasi intrinsik. Saya kira itu harus, dipelajari terus-menerus sebagai seorang guru, bukan hanya sebagai seorang guru penggerak, tetapi ya semua guru harus memiliki, kemampuan seperti itu. Saya rasa demikian, Pak. Terima kasih Bu Anti. Wah, luar biasa. Wah, Pak Hendra sudah bisa tepuk tangan nih. Nah, jangan terlalu kencang Pak Hendra karena masih sakit tangan tak itu nanti aneh lagi, leceh lagi. Jadi memang luar biasa Pak Sugi kalau sudah di kota orang ya, wawasannya sudah meluas. Jadi saya garis bawahi tadi apa yang disampaikan Bu Anti bahwa ada kolaborasi di situ yang harus dilakukan. Jadi tidak bisa dengan kita berjalan sendiri, Pak Sugi, Pak Hendra, guru penggerak di sekolah tidak bisa hanya berdua untuk menjalankan disiplin positif dan positif, tapi harus berkolaborasi dengan teman-teman semua di sekolah, baik guru maupun semua stakeholder. Dan kolaborasi ini merupakan salah satu nilai dari guru penggerak. Jadi ada 5 nilai guru penggerak, salah satunya adalah kolaborasi. Ketika orang sudah menjadi guru, itu memang sudah melekat itu nilai kolaborasi. Karena kapan tidak berkolaborasi, semua program atau rencana tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena sekolah itu adalah tempatnya untuk berkolaborasi. Dan yang kedua tadi bahwa memang penting bagi kita untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita dalam hal menangani anak, pengetahuan berbagai pengetahuan yang dibutuhkan tentang sikap dan perilakuannya itu penting untuk dimiliki dalam hal menangani persoalan anak di sekolah, terutama dalam penerapan segitiga restitusi tadi, karena di situ tentu kemampuan kita untuk memberikan pertanyaan, memandu kegiatan anak-anak untuk merestitusi kesalahan yang dilakukan itu sangat penting, karena ketika kita gagal di situ dalam menggali atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memandu anak-anak untuk bisa menemukan solusi atas permasalahannya, tentu dikhawatirkan tadi seperti disampaikan Bu Anti itu bukan justru menghasilkan menemukan solusi permasalahan, jangan sampai menimbulkan masalah-masalah baru lagi ke depannya. Jadi itu ya, terima kasih Bu Anti sudah menyampaikan pandangannya yang terkait dengan modul 1.4 ini, dan memang sementara Bu Anti juga ini sementara mempelajari modul ini. Cuma Bu Anti untuk diseminasinya itu masih lama waktunya karena due date-nya sampai 30 Oktober, sehingga masih berproses mungkin kegiatannya. Saya kira itu Bapak Ibu, ini tidak ada pertanyaan, alhamdulillah sudah memahami semua. Apakah ada pertanyaan dari ini suara-suara dibutuhkan ini yang tidak pernah terdengar di Beringin beberapa pekan ini, yang sudah menghindar, sudah tidak muncul di Beringin. Tapi tidak apa-apa Bu Linda kalau mau bertanya. Kayak Bu Linda mau bertanya, nah. Sekedar informasi Pak, Ibu Linda ini ternyata ada di depan saya ini.
Oh, tetangga Angki. Dia pindah Oh, posisi, Pak. kenapa kuliah? Kalau kuliah latar anunya backgroundnya kayak di kafe. Sama barista di Enggak, kafe, Pak. sama backgroundnya barista di kafe juga. Kalau Pak Sui kan kayak di depan gua ya, gua Beringin kayaknya nih kalau Saya bolehin gasken. ya, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tentu saya tidak berkesimpulan bahwa ini sudah dipahami semua. Saya hanya menyimpulkan bahwa ini informasi awal kepada kita semua, dan untuk memahami ini tidak hanya satu malam ini kita bisa memahami, karena di program guru penggerak saja untuk Murusaw titik 4 ini itu sekitar 2-3 pekan itu durasi waktunya. Lamanya itu CGP mempelajari modulnya. Jadi cukup padat ini materinya, sehingga tentu waktu 1,5 jam ini tidak cukup untuk memahami. Tapi paling tidak saya berharap bahwa ini informasi awal bagi kita, sekaligus nanti kalau di sekolah ada yang dilakukan, sudah bisa kita mengetahui bahwa ini yang sudah disampaikan tentang disiplin positif, budaya positif, sehingga ketika kita lakukan itu akan lebih mudah memberikan pemahaman kita dibandingkan dengan berteori. Praktek akan memberikan pemahaman yang lebih bermakna kepada kita dibandingkan dengan berteori membaca materi. Jadi itu yang kita harapkan nantinya, penerapan secara bertahap di sekolah, memberikan pemahaman kita, apalagi nanti ditambah teman-teman yang lolos lagi guru penggerak, itu akan memberikan lagi kekuatan tersendiri bagi kita dalam penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih atas kesediaan kita bergabung di room meet ini, menyisihkan waktu istirahat kita sebenarnya dan bergabung di sini. Saya sangat berterima kasih pada teman-teman yang dari jauh, Makassar, Bu Anti, dari jauh Pak Hendra sudah ikut juga bergabung, dan Bu Risna yang sudah sangat jauh tempatnya di Bolli, dan Ibu Kasma di Matakali. Terima kasih semua dan semuanya. Bu Yuli juga saya lihat tadi ada. Terima kasih kita sudah bergabung pada malam hari ini. Baik, untuk kegiatan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kegiatan berikutnya bisa terlaksana secara luring ya di sekolah, dan mungkin juga nanti akan kita agendakan secara daring supaya yang di luar juga bisa bergabung, seperti yang disampaikan tadi Pak Sugi, bahwa ini suasana Baringi ini baru dirasakan lagi kembali setelah beberapa bulan, karena ada muka-muka yang selama ini sudah hilang muncul kembali, dan muka-muka itu mungkin memberikan kesan tersendiri bagi bukan cuma Pak Sugi, bagi kita semua, karena lama sama-sama baru menghilang, tidak pernah juga muncul-muncul. Ya, jadi malam ini kita berkumpul kembali di sini, mudah-mudahan bisa terulang kegiatannya. Kalau misalnya nanti Bu Anti juga mau diseminasi, tidak apa-apa lah, kita fasilitasi dengan teman di sini. Kalau untuk memenuhi kegiatan diseminasi modul 1-4-nya nanti, meskipun mungkin sudah dilaksanakan secara luring di sekolahnya, mau juga bagi kepada teman-teman di Waringin, kita bersedia untuk dibagikan, ya. Ilmu saja mau dibagikan kita terima, apalagi kalau dalam bentuk uang, toh. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas kesempatannya. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.